Apakah mungkin sebuah negara yang tampak kuat sebenarnya sedang berada di ambang kehancuran? Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa kejatuhan sebuah bangsa sering dimulai dari keretakan di dalam, bukan oleh serangan dari luar. Dari Roma kuno, Uni Soviet, hingga kerajaan-kerajaan besar yang kini hanya tinggal nama. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda sebuah negara sedang menuju ajalnya? Pastikan kamu menonton video ini sampai habis karena kita akan membongkar 7 tanda yang sudah diulas para pemikir besar di dunia. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bongkar Fakta. Hari ini kita akan masuk ke sebuah topik serius dan mendalam tentang bagaimana sebuah negara bisa perlahan-lahan kehilangan pijakan hingga akhirnya bubar. Kita akan melihat tanda-tanda yang sering muncul, dibahas dari sudut pandang sejarah, filsafat, hingga ekonomi. Tanda pertama, hilangnya rasa cinta pada tanah air. Hal ini terjadi ketika warga negara tidak lagi bangga pada identitasnya. Bahkan ada yang lebih memilih meninggalkan negaranya ketimbang membangun bersama. Sejarah Romawi mencatat, generasi terakhirnya lebih sibuk mengejar kemewahan dibandingkan berkorban untuk negaranya. Dan dalam konteks modern, ada istilah brain drain, fenomena di mana orang-orang pintar lebih memilih hijrah ke luar negeri bisa jadi cerminan bahwa negara sedang kehilangan daya tariknya. Tanpa patriotisme, negara ibarat tubuh tanpa jiwa. Tanda kedua adalah hukum yang bisa dibeli. Ketika keadilan menjadi barang mewah, masyarakat kehilangan pegangan. Ibnu Khaldun menyebut ini sebagai hilangnya ashabiyah, semangat kebersamaan yang jadi pondasi masyarakat. Begitu hukum tidak lagi dipercaya, rakyat akan mencari jalannya sendiri, entah lewat perlawanan, kriminalitas, bahkan revolusi. Sejarah Prancis sebelum revolusi 1789 adalah contohnya. Hukum lebih berpihak pada bangsawan hingga rakyat akhirnya bangkit menggulingkan monarki. Tanda ketiga, polarisasi. Hannah Arendt memperingatkan, ketika masyarakat terbelah parah, ruang dialog hilang, yang tersisa hanyalah kebencian. Kita bisa belajar dari Amerika Serikat pada era Civil War, di mana perpecahan ideologi antara utara dan selatan berujung perang saudara yang menewaskan ratusan ribu orang. Saat polarisasi jadi ekstrim, perbedaan bukan lagi soal pendapat, melainkan permusuhan yang menutup jalan rekonsiliasi. Tanda keempat, negara yang terlalu bergantung pada utang. Adam Smith pernah menekankan, kemerdekaan ekonomi sama pentingnya dengan kemerdekaan politik. Banyak kerajaan di masa lalu runtuh karena keuangannya hancur akibat utang perang. Contohnya Spanyol abad ke-16 yang meskipun menguasai koloni besar, akhirnya bangkrut berkali-kali karena beban utang yang tak sanggup ditutup. Ketika utang mengikat terlalu kuat, kedaulatan perlahan bisa tergadai. Tanda kelima, rakyat tak lagi percaya pada pemimpinnya. Plato sudah menuliskan ribuan tahun lalu bahwa hilangnya legitimasi adalah awal kehancuran negara.
Uni Soviet adalah contoh nyata. Rakyat kehilangan keyakinan pada sistem komunis hingga akhirnya negara raksasa itu runtuh pada tahun 1991. Seperti rumah tangga tanpa kepercayaan, begitu kepercayaan publik runtuh, perceraian antara rakyat dan negara hanya tinggal menunggu waktu. Tanda keenam, jurang ekonomi yang semakin lebar. Karl Marx menyoroti masalah ini sebagai bom waktu sosial. Ketika segelintir orang hidup berlebihan, sementara mayoritas berjuang untuk sekedar makan, rasa iri, marah, dan kecewa menjadi bahan bakar konflik. Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan Revolusi Prancis tahun 1789 adalah dua contoh besar di mana ketimpangan menjadi pemicu ledakan sosial. Semakin tajam ketidakadilan, semakin rapuh fondasi negara. Dan tanda terakhir, korupsi yang merajalela. Korupsi ibarat kanker yang menggerogoti negara dari dalam. Awalnya tak terlihat, tapi perlahan melumpuhkan seluruh sistem. Kekaisaran Tiongkok di akhir dinasti Qing mengalami hal ini. Pejabat korup, pungutan liar, hingga akhirnya negara melemah dan jadi sasaran kekuatan asing. Sejarah berulang menunjukkan, ketika korupsi sudah jadi budaya, kejatuhan tinggal menunggu waktu. Dari 7 tanda ini, kita belajar bahwa bubarnya sebuah negara bukanlah kejadian tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh retakan-retakan kecil, hilangnya patriotisme, hukum yang lemah, polarisasi, hingga korupsi yang mengakar. Sejarah memberi kita peringatan agar bangsa-bangsa hari ini bisa bercermin sebelum terlambat. Menurut kalian, tanda mana yang paling berbahaya bagi sebuah negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya.